Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Harisma. Pada kesempatan ini kita akan belajar matematika tentang materi peluang. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami, berkah, dan tentunya bermanfaat. Baiklah anak-anak, mari kita bahas materi peluang, mulai dari pengertian peluang. Ketika kita mengetos atau melempar undi mata uang logam, maka permukaan mata uang yang akan tampak atau muncul tidak dapat ditentukan sebelumnya. Jadi, munculnya salah satu permukaan merupakan suatu kemungkinan. Teori yang berkaitan dengan meramalkan sesuatu kejadian disebut teori kemungkinan atau teori peluang atau probabilitas. Selanjutnya, pengertian percobaan, ruang sampel, dan titik sampel. Untuk memahami masalah ini, mari kita perhatikan dua benda yang ditunjukkan pada gambar di atas. Gambar pertama merupakan gambar mata uang dan gambar kedua merupakan gambar dadu. Jika uang logam kita lempar ke udara dan jatuh, maka hasilnya akan muncul gambar atau G, atau bisa juga muncul angka atau kita simbolkan A. Jika dadu kita gulirkan ke lantai, maka hasilnya akan muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, kegiatan melempar uang logam dan menggulirkan mata dadu disebut percobaan. Selanjutnya, percobaan yang pertama, percobaan melempar uang logam. Himpunan dari semua hasil percobaan yang muncul pada ketika melempar uang logam, yaitu himpunan GA atau himpunan gambar dan angka. Himpunan GA disebut ruang sampel, dan anggota G dan anggota A merupakan titik sampel. Yang kedua, percobaan menggulirkan dadu. Pada percobaan menggulirkan dadu, ruang sampelnya adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan titik sampelnya adalah yaitu anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul dalam suatu percobaan. Sedangkan titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel. Pembahasan kita selanjutnya yaitu pengertian tindakan acak atau kejadian acak melalui beberapa percobaan. Kita tahu bahwa dalam percobaan, misalnya melempar uang logam berkali-kali, secara acak akan muncul gambar atau angka. Tindakan melempar uang berkali-kali secara acak disebut tindakan acak. Seringnya muncul angka gambar disebut kejadian acak. Pembahasan selanjutnya yaitu menghitung peluang suatu kejadian sederhana. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya kejadian yang mungkin. Nilai peluang suatu kejadian dapat dinyatakan dalam rumus berikut, yaitu PA sama dengan NA per NS, di mana PA merupakan nilai peluang dan NA merupakan banyaknya kejadian dan NS merupakan banyaknya ruang sampel. Pembahasan selanjutnya yaitu frekuensi harapan. Untuk memahami materi ini, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Jika kita melempar sebuah uang logam sebanyak 200 kali, berapa kalikah kita harapkan muncul gambar atau G? Penyelesaiannya, PG sama dengan 1/2. Kenapa 1/2? Karena
kemungkinan atau peluang munculnya gambar itu hanya 1 dari 2, yaitu ruang sampelnya itu G sama A, berarti 2. Harapan sering munculnya gambar adalah PG dikali 200 sama dengan 1/2 dikali 200 kali sama dengan 100 kali. Kesimpulannya, frekuensi harapan munculnya suatu kejadian sama dengan nilai peluang dikali banyaknya percobaan. Baiklah anak-anak, itulah tadi pembahasan materi tentang peluang. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang silahkan kalian pahami kembali apa yang saya sampaikan tadi dan tanyakan apabila masih ada yang belum dipahami mulai dari materi awal sampai akhir tadi. Setelah itu, bentuklah kelompok untuk mendiskusikan materi yang kita pelajari hari ini. Kemudian, setiap kelompok masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya dan ditanggapi oleh kelompok lainnya. Apabila masih ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Jadi, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.